Benar Tuhan, Engkaulah kota perlindungan kami Tuhan. Benteng kekuatan dalam kehidupan kami Yesus. Kami kuat menjalani kehidupan ini karena Engkau yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Kau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tak akan ku takut, tak akan ku bimbang. Kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari jemaat Tuhan kita katakan, Tuhanlah kota perlindungan kita. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian
takut Tuhan, Kau bersama kami Yesus. Oh, tak akan ku takut, tak akan ku bimbang, kedahsyatan malam takkan menimpaku. Inilah hatiku melekat padamu, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertai kami Tuhan, Kau yang sertaiku dan melindungiku. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Hingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kemurahan-Mu saja. Pagi ini Bapa, kami perlu firman-Mu mengubah kehidupan kami, untuk kami bisa menjadi seperti yang Kau mau. Mari Tuhan, jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa firman-Mu. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang berjumpa dengan saudara dalam keadaan yang baik. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November 2020 ya. Jadi sudah berapa? 8 bulan lebih kita melakukan ibadah seperti ini. Tapi Tuhan memelihara kehidupan kita, memakai kehidupan kita, menuntun, bahkan terus bekerja, tiada henti dalam kehidupan Anda dan saya. Sebelum kita masuk ke dalam firman, ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Mohon ditampilkan 2 Petrus 2 ayat yang pertama. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Bunyinya adalah demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, Petrus memberitahu kepada kita bahwa sejak awal memang sudah ada guru-guru dan nabi-nabi palsu, tapi akan ada dengan jumlah yang lebih banyak. Dan ini juga diceritakan atau disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa salah satu tanda akhir zaman yang akan terjadi adalah ada banyak guru palsu, ada banyak nabi palsu. Nabi ini bicara orang yang mewakili Tuhan. Kenapa disebut palsu? Karena orang ini menyampaikan pengajaran yang palsu atau pengajaran yang sesat, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, saya mencermati, khususnya di tahun 2020 ini, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, baik yang dulu sempat hilang dan sekarang muncul lagi, namun juga ada pengajaran-pengajaran sesat yang baru yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dari dalam negeri, namun di lain sisi juga ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, saudara.
Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman SMA yang sudah lama nggak jumpa dengan saya, dia minta waktu untuk ketemu, ya saya senang aja, udah lama nggak ketemu ya saudara. Dia bilang, sekalian saya mau bicara tentang Alkitab. Ya lebih bagus lagi ya. Yang setahu saya beliau ini dulu beragama Katolik. Akhirnya kita ngobrol di sini, hampir 2 jam kita ngobrol, dan ketika selesai atau di tengah pembicaraan saya baru mengerti sebetulnya orang ini mempunyai sebuah misi datang ke sini, datang berjumpa dengan saya, yaitu dia ingin mengajarkan sesuatu yang menurut dia benar secara alkitabiah. Tapi sebetulnya saya tahu itu salah. Ya. Mungkin adakah dari saudara yang pernah mendengar sebuah pengajaran yang disebut Unitarian? Ya. Itu sebenarnya pengajaran lama dan sekarang muncul kembali dan disebarkan secara agresif, saudara. Dia bilang bahwa Allah itu Bapa. Bapa itu adalah Allah. Tapi Yesus bukan Allah. Dan dia buka ayat-ayat Alkitab yang memperkuat keyakinan dia bahwa Yesus bukan Allah, gitu ya. Saudara, saya pikir ini orang yang dulu beragama Katolik tapi sekarang sedemikian gigih. Saya membayangkan seperti ini. Kalau yang menjadi lawan bicara dari orang ini adalah jemaat, anggota gereja kita yang belum terlalu mengerti Alkitab, saya merasa yakin bahwa jemaat ini akan terpengaruh dan mengikuti ajaran dia. Ya, itu baru satu, saudara. Dan hari-hari ini ketika saya mencoba melihat, mencari informasi ke kiri ke kanan, itu ada banyak bermacam-macam pengajaran yang oleh karena itu saya rindu satu waktu kita bisa mengadakan seminar tentang hal ini. Saya mau saudara punya fondasi yang benar dan kokoh, sehingga ketika ada hal-hal seperti ini saudara bisa menolak, saudara bisa tetap ada pada ajaran yang benar, yaitu ajaran Kristus sendiri, saudara. Ya, itu prolognya saja. Hari ini kita akan mengupas banyak ayat Alkitab, ya. Tapi saya percaya ini sangat memberkati kita. Mari kita melihat dari Lukas pasal 19, mulai dari ayat 12 sampai 27. Lukas pasal 19, mulai dari ayat 12 sampai 27. Saya yakin dan percaya saudara pernah membaca ayat ini. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang mina. Sebuah perumpamaan yang mirip yang juga disampaikan oleh Yesus tentang talenta. Tapi mina ini punya kedalaman yang lebih, bahkan membawa kita mengerti tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, luar biasa sekali. Baik, saya akan baca ayat 12, saudara baca ayat 13 bersama saya. Jadi 12 saya sendiri, 13 kita baca bersama, terus bergantian sampai 27 ya. Ayat 12 berbunyi seperti ini. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. 2, 3. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan,
Aku telah menyimpannya dalam saput tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Ya, mirip ya dengan perumpamaan talenta. Tapi perumpamaan mina ini memberi kita rahasia yang lebih dalam, saudaraku. Bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh itu sebetulnya bicara tentang Yesus Kristus. Ketika dia mati, bangkit, dan kembali ke surga, dia pergi meninggalkan murid-muridnya. Namun ada saatnya dia akan kembali, dan pada saat dia akan kembali sebagai raja. Sudah mengerti ya? Kapan itu? Pada saat kerajaan 1000 tahun, mengawali kerajaan 1000 tahun. Lalu hamba-hamba yang diberi mina itu adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sedangkan orang-orang sebangsanya yang tidak menghendaki dia menjadi raja adalah orang-orang tidak percaya. Perhatikan, yang diberi mina hanyalah orang-orang percaya. Ya. Nah, ada pada orang-orang percaya ini, dari 10 hamba ini terbagi menjadi 2 kelompok, saudara. Satu adalah kelompok yang berhasil mengembangkan mina. Dari 1 jadi 10, dari 1 jadi 5. Tapi ada satu kelompok yang tidak mau mengembangkan mina itu. Satu tetap satu. Dan dia berkata, "Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Tuhan yang keras. Engkau menuai dari sesuatu yang tidak engkau tabur." Saudara, ini bicara pengenalan yang salah akan Tuhan. Oleh karena sebetulnya pengenalan yang benar akan Tuhan itu penting sekali loh. Kalau Anda punya pengenalan yang salah akan Tuhan, Anda nggak bisa mengembangkan mina, saudara. Nah, perhatikan pada saat dia kembali, dia bukan kembali sebagai bangsawan, dia kembali sebagai raja. Nah, kelompok yang pertama kali dipanggil adalah kelompok yang berhasil mengembangkan mina. Apa dia bilang? "Tuan, aku berhasil membuat yang satu ini menjadi 10 atau 11 ya. Berbuah 10. Terus tuannya berkata, "Bagus, kuasailah 5 kota." Terus ada lagi yang satu, "Tuan, aku berhasil dari 1 ini menjadi 6, berkembang 5. Lalu tuannya berkata, "Kuasailah 5 kota." Saudaraku, coba kita perhatikan di Wahyu pasal 20 ayatnya yang keempat. Wahyu 20 ayat yang keempat. Kalau saudara mengikuti kelas akhir zaman, saudara pasti tahu ayat ini. Ini adalah bicara ketika Yesus datang untuk kedua kalinya untuk menjadi raja selama 1000 tahun di muka bumi. Saudara tidak usah baca semua, tapi perhatikan mulai dari kalimat yang ini saja. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tahukah saudara,
Orang-orang yang berhasil mengembangkan minanya, pada saat Tuhan datang kedua kali, mereka akan diberi kekuasaan atas kota-kota sesuai dengan jumlah mina yang sudah mereka kembangkan. 10 mina, 10 kota. 5 mina, 5 kota. Bagaimana kalau 3 mina? 3 kota. Bagaimana kalau 2 mina? 2 kota. Tapi sayangnya secara tidak langsung ayat ini juga mengungkap sebuah rahasia, bahwa ada orang-orang percaya yang tidak ikut memerintah bersama Kristus. Sudah mengerti di sini? Ini sebuah penyingkapan yang luar biasa loh. Yaitu mereka yang tidak mau mengembangkan minanya. Haleluya. Jadi jangan sampai salah mengerti, oh semua orang percaya nanti akan memerintah bersama Yesus. Oh no, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui perumpamaan mina ini, saudara. Nah, kita juga mengerti ternyata ada satu kelompok di mana karena mereka salah mengenali Tuhan, akhirnya mereka tidak mau mengembangkan minanya. Dan sayangnya kelompok ini banyak, saudara. Ya, saya tidak akan mengupas lebih jauh tentang itu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, apa sih maksudnya mengembangkan mina? Secara sederhana, mengembangkan mina itu bicara kehidupan yang berbuah. Engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri, engkau hidup dalam kehendak Tuhan dan hidupmu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hidupmu menjadi berkat untuk orang-orang. Seperti itulah mina yang kau kembangkan, dan itu dihitung loh oleh Tuhan. Itu dihitung loh oleh Tuhan. Makanya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10. Itu dihitung, saudara. Ya. Ada satu hal yang kita perlu mengerti, saudara. Bahwa mina itu juga punya arti yang lain. Arti mina yang lain adalah yaitu kita menang atas area kehidupan kita. Ya, saya ulangi, arti mina yang lain adalah kita berhasil menang atas area kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa tidak semua area kehidupan kita saat ini sudah kita taklukkan? Dan pada saatnya nanti Tuhan rindu dan Tuhan menghendaki kita menang atas semua area kehidupan ini, saudara. Satu kali ada seorang pemuda konseling datang ngobrol. Ada satu masalah, bahwa pemuda ini punya problem untuk mengatasi ketakutan, saudara. Jadi dia itu takut dalam banyak hal. Nah, ketika saya bertanya, saya interview yang bersangkutan, ternyata pemuda ini pada waktu kecilnya itu suka dibully oleh pemuda lain, ya oleh anak-anak lain yang badannya lebih besar. Memang pemuda ini kebetulan kurus krempeng gitu loh, saudara. Jadi waktu kecil pun ya seperti itu. Sering dibully, bahkan sering dipalak. Saudara ngerti dipalak? Jadi uang jajannya dirampas lah, kira-kira begitu. Itu berkali-kali dialami waktu dia SD. Sampai-sampai itu dia ketakutan kalau bel pulang sekolah itu pasti nanti dikerjain gitu loh. Bukan hanya itu berlanjut. Dia mulai takut. Di dalam gelap aja dia takut, saudara. Sendirian di kamar dia takut. Bahkan kalau dia sakit, di opname, dia takut juga, takut mati, saudara. Jadi itu menguasai dirinya sedemikian rupa. Saudara, tahukah ini, bahwa Tuhan menghendaki pemuda ini bisa mengalahkan area itu. Tuhan tidak menghendaki pemuda itu terus-menerus kalah di titik itu, tapi Tuhan mau dia menang satu hari di titik itu. Untuk itulah sebetulnya ini yang disebut bicara mina. Ada area-area dalam kehidupanmu di mana engkau masih belum bisa menguasainya. Di titik itu engkau masih kalah, saudara. Dan Tuhan rindu untuk kita bisa menguasai hal itu, saudara. Ada seorang bapak yang luar biasa, bapak rohani kita bersama ya. Saudara jangan ragu ya kalau nyebut ini, lupa itu udah mati. Enggak, itu tetap bapak rohani kita. Yang dicatat dalam Alkitab disebut bapak banyak bangsa, yaitu Abraham. Itu bapak rohani kita, saudara. Tahukah saudara, bahkan Abraham pun punya area di mana dia belum menguasainya, di mana area itu dia belum menangkan.
Coba kita lihat ya. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Ini adalah peristiwa ketika Abraham ada di Mesir, karena waktu itu terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Saudara mesti ingat, pada zaman itu adalah Mesir adalah negara superpower, negara kaya. Jadi Abraham pergi ke Mesir karena dia tahu di Mesir masih ada sumber makanan. Nah, waktu tiba di Mesir, ayat 11 bunyinya begini. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Saudara, waktu saya baca ayat ini, cantik ya, saya ngerti lah, nggak mungkin Alkitab berbohong. Dia cantik, pasti cantik deh, ya, secara fisik betul-betul cantik. Tapi nanti kita akan tahu ternyata dia cantiknya itu di luar dugaan, saudara ya. Ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara, ada sesuatu hal yang di titik itu Abraham belum menang. Di titik itu dikuasai oleh sebuah hal yang namanya ketakutan. Saudara, takut itu normal, manusiawi. Tapi ketika ketakutan itu mendorongmu sampai ke titik engkau melanggar firman, sampai ke titik engkau berbuat dosa, itu sudah tidak normal. Dan itu mendorong Abraham sampai kepada titik dia berani berdusta. Istrinya dikatakan saudaranya. Dan itu enggak normal, saudaraku. Ini adalah area yang Tuhan mau untuk dikalahkan oleh Abraham. Dan tahukah saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memberi kesempatan kedua, supaya Anda dan saya bisa menang atas area itu. Coba katakan pada dirimu sendiri, Allah adalah Allah yang memberi kesempatan yang kedua. 2, 3. Haleluya. Kok lemas gitu, saudara? Ya, semangat dong ya. 1, 2, 3. Allah adalah Allah yang memberi kesempatan yang kedua. Dan ini diberikan kepada Abraham, saudaraku. Ya, itu tadi Kejadian pasal 12. Kita maju 25 tahun, yaitu Kejadian pasal 20 ayat 1 dan 2. Di Kejadian 20 ayat 1, Abraham dan keluarganya tiba di sebuah tempat yang namanya Gerar. Bukan lagi Mesir, ini tempat yang berbeda. Dan raja yang memerintah di situ adalah Raja Abimelek. Itu 24 tahun setelah peristiwa di Mesir. Bunyinya demikian, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Ayat 2, oleh karena Abraham telah mengatakan Sarah istrinya, apa? Dia saudaraku. Diulangi lagi, saudara. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Kejadian 20 ayat yang ke-11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Saudara, Tuhan kasih kesempatan yang kedua mengalami peristiwa yang serupa, saudara. Tapi sayangnya Abraham gagal lagi. Tapi bagaimanapun itu tidak bisa menutup fakta bahwa Allah memberi kesempatan yang kedua untuk kita bisa menang atas area itu. Saudaraku, ketika kita gagal di sebuah area kehidupan, sebetulnya Tuhan tidak langsung menyerah atas dirimu.
Ya udahlah, memang kamu ini nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu. Kamu ya dari kecil begitu ya, begitu terus, udah nggak mungkin berubah. Oh enggak. Karena Allah kita rindu Anda bisa memerintah nanti bersamanya. Dia ulangi kesempatan, walaupun di waktu yang berbeda. Nah makanya saudara, saya waktu ini sedikit menyimpang ya, saya merenungkan. Saudara, waktu si Sarah itu di Gerar, tahu nggak umurnya berapa? 90 tahun saudara. Itu nenek-nenek, tapi dikatakan masih cantik, sampai Raja Abimelek itu kepincut. Nah ini yang saya bilang, cantikannya ini nggak terduga ya. Hari ini saya belum pernah ketemu nenek-nenek yang bisa menarik hati saya. Itu baru terjadi di zamannya Abraham saudara. Kenapa saya bisa tahu? Karena peristiwa yang terjadi di Mesir itu ketika Sarah masih berusia 65 tahun. Oke lah 65 tahun. Waktu itu makanannya kan mungkin sehat-sehat saudara. Nggak ada junk food ya, masih seger. Tapi 90 tahun dan di kitab Ibrani dikatakan Sarah sudah mati pucuk saudara. Sudah berhenti haid. Bagaimanapun itu pasti tua. Tapi bagaimanapun itu masih menarik hati raja. Dan saya percaya raja pada zaman itu punya selir-selir yang sangat cantik. Kira-kira mungkin Sarah itu cantiknya kayak Tante Neni itu loh. Ya. Menarik hati gitu ya. Tapi sekali lagi sayangnya Abraham gagal di kali yang kedua ini saudaraku. Saudara, kita perlu mengerti kenapa Allah memberikan kesempatan yang kedua. Karena Allah menghendaki kita menang atas area kehidupan kita. Coba tolong bantu saya ucapkan, Allah rindu kita menang atas area kehidupan kita. 1, 2, 3. Allah rindu kita menang atas area kehidupan kita. Dan tahukah saudara, seperti yang dia sudah buat kepada Abraham, itu dia buat terhadap Anda dan saya loh. Coba saudara renungkan, saudara ingat-ingat, di area mana Anda lemah? Coba ingat-ingat sebentar. Dan kalau saudara ingat-ingat, pasti saudara pernah terpikir, bagaimana ada kesempatan yang terjadi berulang-ulang di titik itu. Karena Tuhan mau Anda menang di area itu. Sekalipun Anda pernah kalah, berulang kali kalah di sana, Tuhan mau Anda menang. Saudaraku, saya bersaksi ya, walaupun ini mungkin saya pernah sampaikan. Saya ini kan mantan pengusaha, saudara. Dan pengusaha itu hal yang normal, yaitu dia harus tajam mengenai hitung-hitungan. Semuanya harus dihitung. Modalnya berapa, biayanya berapa, ongkosnya berapa, untungnya berapa, semua harus dihitung. Harus teliti di titik itu. Bahkan saya harus pastikan bahwa semua keuntungan yang saya peroleh paling tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga saya. Adalah bodoh kalau saya melakukan sesuatu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Betul nggak? Lebih baik saya ganti usaha aja. Itu harus jelas saudaraku. Nah sampai satu hari sebuah masalah muncul ketika Tuhan mau saya meninggalkan usaha saya saudara. Tutup usahamu, sekarang hiduplah bergantung kepadaku. Oh saudara, bagi pengusaha itu yang nomor satu itu apa? Kepastian. Dia harus hidup dengan kepastian. Saya harus tahu di akhir bulan berapa banyak yang saya peroleh. Harus tahu, jelas saudara. Tapi waktu engkau hidup bergantung hanya kepada Tuhan, sama saja seakan-akan kita hidup di dalam ketidakpastian. Kita nggak bisa kira-kira seperti apa Tuhan akan cukupi. Berapa banyak Tuhan akan berkati. Kita nggak akan tahu saudaraku. Dan itu adalah area di mana saya kalah. Ketika saya mulai masuk ke titik itu, Tuhan izinkan sebuah situasi di mana saya kehabisan uang saudara. Tapi usaha udah terlanjur ditutup. Kenapa saya bilang kalah? Karena waktu itu akal sehat saya berputar sedemikian keras, lalu saya putuskan ketika saya sudah di Malang, buka usaha lagi aja.
Padahal Tuhan sudah bilang, bergantung sepenuhnya. Jangan buka usaha. Karena ngapain saya tinggalkan Jakarta kalau hanya untuk buka usaha? Terus saya teruskan aja yang di sana, kan begitu toh. Tapi itu membuktikan bahwa saya kalah. Saya buka usaha lagi. Tapi Tuhan ciptakan kesempatan yang kedua. Dengan cara apa? Dia bikin, dia izinkan usaha yang saya bangun bangkrut, saudara. Mau nggak mau saya mulai fight lagi kan? Gimana nih? Apa yang saya buat? Saudara, saya ingat saya 3 kali gagal di titik itu. Dan Tuhan kasih kesempatan yang berikutnya, dan di kesempatan yang berikutnya, yang keempat, saya baru bisa menang. Setiap kita punya area yang harus kita kalahkan. Saya berjumpa dengan seorang ibu Kristen yang baik, dan dia punya area yang ketika saya melihat dan konseling, saya melihat bahwa ibu ini punya area yang harus dia kalahkan, yaitu cinta akan uang. Karena hal itu berulang kali menghambat pertumbuhan rohaninya, hal itu berulang kali menimbulkan banyak masalah dalam hidupnya. Dan waktu saya sampaikan ini, itu adalah area yang harus engkau kalahkan. Ya, dia pulang kembali ke kotanya. Saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi saya percaya kalau ibu ini berhasil menang atas area itu, dia akan bertumbuh. Ada orang yang punya area yang harus dikalahkan, daya tarik kekayaan. Daya tarik kekayaan ini beda dengan cinta akan uang, saudara. Jadi kalau ada, dia itu kalau dengar ada si B datang ngajak bisnis, cerita untungnya begini-begini loh, prospeknya begini, langsung tertarik. Langsung, iya saya mau ikut. Terus kalau ada orang lagi ngajak, ini begini-begini, wah luar biasa loh prospeknya, profitnya sedemikian, dia mau ikut gitu. Semua itu karena dia mau ikut gitu loh. Kenapa? Ini yang disebut daya tarik kekayaan, saudara. Ada orang yang tidak tahan akan daya tarik seksual. Di Alkitab ada itu. Siapa namanya? Salomo, saudara. Salomo itu nggak bisa lihat perempuan. Makanya selirnya 700, istrinya 300, saudara. Itu kan nggak bisa lihat perempuan itu ya. Ada yang tidak punya atau punya area lemah, yaitu yang namanya area kesetiaan. Dia tidak bisa setia. Di titik itu Tuhan mau dia menang, saudara. Ada yang lemah di area kegigihan. Ada yang lemah di area kesombongan. Tidak bisa mengakui kelemahan, sulit meminta maaf. Saudara, kalau ketemu orang ya yang tidak pernah bisa mengakui kelemahannya, ini areanya area kesombongan, saudara. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa mengakui, saya bodoh di titik itu, saya salah di titik itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang rendah hati. Saudara mengerti ya? Jadi mari kita tangkap satu hal, bahwa Tuhan menghendaki kita menang di area-area di mana kita kalah, saudara. Sehingga pada saatnya tiba di penghujung kehidupan kita, seluruh area kehidupan kita sudah dimenangkan. Sebetulnya ketika Tuhan membagi tanah untuk Israel di Kanaan, ya, bangsa Israel itu sebelum bisa menempati tanah-tanah itu, dia harus mengalahkan raja-raja yang menguasai tanah itu sebelumnya. Sudah mengerti ya? Karena tanah Kanaan ini kan tanah yang luas. Ada yang dikuasai oleh Moab, ada yang dikuasai oleh Amon, ada yang dikuasai oleh bangsa Edom. Dan itu mereka harus kalahkan supaya mereka bisa tempati, saudara. Sebenarnya ini punya arti rohani bahwa demikian pula dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita mengalahkan atau memenangkan semua area dalam kehidupan kita. Coba sekali lagi saya coba renungkan sebentar, beberapa detik saja. Di area mana engkau selalu kalah? Dan saya jamin Tuhan akan kasih kesempatan untuk engkau bisa menang. Tapi pilihannya tetap ada di tangan kita. Loh Pak, ngomong-ngomong ya Pak ya, Abraham itu menang apa kalah? Iya kan? Kan dia 2 kali kalah. Saudara, puji Tuhan, Abraham itu akhirnya menang di area itu. Loh, yang mana Pak? Saya nggak pernah baca ayatnya. Dia berbohong tentang istrinya,
saudaranya itu hanya 2 kali dicatat Alkitab. Iya, tahukah saudara, di penghujung hidupnya dia diberi sebuah kesempatan ketiga yang justru lebih berat daripada itu. Saudara ingat, Abraham itu akhirnya menerima janji Allah ketika dia punya anak yang bernama Ishak. Tapi Ishak itu diperoleh pada usia Abraham 100 tahun, usia Sarai 90 tahun. Jadi Abraham memperoleh anak itu di usia tuanya. Dan ketika Abraham berusia 120 tahun, jadi kira-kira si Ishak berumur 20 tahun, datanglah sebuah firman kepada Abraham. Katanya apa? Bawalah Ishak ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia bagiku, katanya. Coba kita lihat deh, rasanya kok nggak percaya gitu sih. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak hanya bilang bawa Ishak persembahkan, tapi ada satu frase yang Tuhan tekankan di situ, yang engkau kasihi. Saudara, mungkin pada masa usia menengahnya Abraham pernah gagal, di mana dia takut kehilangan nyawanya sehingga dia berbohong. Tapi saat ini dia sudah berusia 120 tahun, usia yang lanjut, saudara. Orang bilang itu usia yang sudah dekat kuburan, katanya begitu ya. Nah, di titik itu biasanya ketakutan akan kematian itu sudah hilang. Oleh karenanya Tuhan tidak memberi kesempatan untuk dia mendapat ancaman kehilangan nyawa. Tapi yang Tuhan minta siapa? Yang engkau kasihi. Saudara, saya bisa mengerti akan hal ini ketika Tuhan izinkan Grace dipanggil pulang oleh Tuhan. Di saat itu, saudara, seandainya Tuhan memberi pilihan kepada saya, engkau atau Grace yang pulang, saya dengan yakin akan menyerahkan diri saya. Biar Grace hidup, Tuhan, bawa saya saja. Maksudnya begini, Ishak adalah anak satu-satunya dan dia mengasihi anak itu luar biasa sehingga Tuhan tahu, tapi Tuhan minta nyawanya untuk dikorbankan. Di titik itu Abraham menang. Abraham tidak takut lagi dengan kematian. Bahkan di kitab Ibrani dikatakan karena dia percaya Allah yang dia sembah mampu membangkitkan orang mati. Haleluya. Itulah yang Tuhan kehendaki, saudara. Saudara pernah dengar kisahnya Petrus kan? Bagaimana Petrus gagal 3 kali oleh ketakutan, sehingga dikatakan dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Betul kan? 3 kali dia sangkal. Kenapa? Karena dia kalah di area itu. Tapi 1 hari menjelang akhir hidupnya dia menang. Dikatakan apa? Dia mati sebagai martir untuk Tuhan. Dia rela berikan nyawanya untuk Tuhan. Saudara ingat yang namanya Sakius, yang begitu cinta akan uang sehingga dia mengumpulkan harta sedemikian banyak sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu sama dengan penarik pajak pada hari ini. Dia pungut cukai dan dia setorkan kepada kerajaan Roma, tapi ada banyak yang dia korupsi, saudara. Waktu dia menang area ini, dia berkata apa, saudaraku? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, saudara. Paulus menang atas areanya. Paulus punya area yang sulit dikalahkan, yaitu area kesombongan, saudara. Karena dia adalah seorang Farisi yang sangat hebat. Tapi di akhir-akhir usianya dia bilang begini, aku adalah orang yang paling berdosa di antara orang-orang berdosa. Dia rendahkan dirinya ke titik yang terendah, saudara. Dia tidak layak, merasa tidak layak disamakan dengan para rasul atau para murid Tuhan yang lain. Dia bilang, aku tidak layak disamakan dengan mereka. Wow.
dia menang atas areanya. Saudara, saya tidak akan berbicara panjang, tapi coba saudara renungkan sebentar. Di titik mana selama ini saya ini kalah, saudara? Dan Tuhan tidak mau kita kalah terus-menerus. Tuhan mau kita menang di titik itu, apapun itu. Dan kalau saudara renungkan, pasti Tuhan sudah berulang kali kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kelima untuk Anda bisa menang di titik itu. Sehingga pada saatnya tiba, engkau bisa berkata, Tuhan Yesus, 1 mina yang kau berikan kepadaku sekarang sudah jadi 10 mina. Dan Tuhan berkata kepadamu, kuasailah 10 kota. Wow, haleluya. Ada 2 hal saja yang saya mau bagikan pagi ini, saudara. Mengertilah bahwa Tuhan menghendaki kita menang atas semua area kehidupan kita. Dan yang kedua, Tuhan akan memberi kesempatan, baik yang kedua, ketiga, atau keempat, saya nggak tahu, untuk kita bisa menang atas area itu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Yes Lord, Kesetiaan amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberi kami kesempatan untuk kami bisa menang atas setiap area di dalam kehidupan kami, untuk kami bisa menang di titik-titik kami lemah, Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami pasti bisa menang, Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat tuntunan-Mu.
kepada kami pagi ini Bapa. Pagi ini Bapa, kami mau menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kami atas korban-Mu yang sangat mahal di kayu salib. Kami mau menghormati Tuhan, dan kami mau memegangnya erat-erat dalam kehidupan kami. Bagi saudara yang di rumah, saudara boleh siapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan ini. Mari kita ikuti perjamuan ini dengan cara yang benar, saudara. Saya mengajak saudara, bagi saudara yang belum sungguh-sungguh bertobat, mari bertobatlah sungguh-sungguh. Tinggalkan dosamu, akui dosamu, supaya engkau bisa menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Ambil waktu sebentar untuk kita mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Saya mengundang para hamba Tuhan untuk maju membagikan anggur dan roti. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau Ingkari Amin. kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya.
Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti Di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang tiada Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus, buat firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang semuanya. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat, bisa beribadah di rumah Tuhan. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih dulu melalui grup WA gereja. Dan bagi yang tidak hadir, bisa mengikuti ibadah ini melalui YouTube. Nanti diinfokan di jam 2 siang ya. Linknya ada di grup gereja. Dan yang ketiga, mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Seperti yang sudah diumumkan di grup WA, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam sudah normal ya, seperti biasa, jam 7 malam. Diharapkan hadir 15 menit sebelumnya karena ada protokol kesehatan. Dan juga harus mendaftar juga karena tempat yang terbatas ya. Kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang saatnya kami ingin memberi. Kami tahu apa yang kami lakukan ini menyenangkan Engkau, dan apa yang kami beri ini semuanya daripada-Mu ya Bapak. Semuanya hanya untuk kerajaan-Mu, kebesaran kerajaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari para pelayan. Kekuatan emasmu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Padaku takkan pernah berubah.
pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tutup ibadah ini dengan doa, kita satukan hati. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Bapa beri dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk pengertian firman yang Bapa beri pada pagi hari ini, pengertian firman yang baru ya Bapa. Dan kami harus menang di area yang menjadi kelemahan kami dengan hikmat daripadamu, dengan kekuatan daripadamu, dengan semua petunjuk-petunjuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas semua kesehatan yang masih Bapa beri sehingga kami dapat beribadah, dapat menjalani hidup yang normal, hidup yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera sukacita surga yang Bapa beri. Terima kasih atas hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, menghibur, dan yang terutama menegur kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas kami semua. Kami percaya tudung perlindungan-Mu melindungi kami semua. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Hati Bapa, hati gembala ada dalam diri beliau, dalam membimbing kami semua. Semua berkat-Mu yang terbaik ada dalam hidup beliau, tanda-tanda ajaib, dan dimanapun beliau berada banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, hati para pelayan yang hati yang benar, dan kuduskan hati kami dalam kami semua melayani, hati yang berkobar untuk selalu memenangkan banyak jiwa, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat yang turut beribadah bersama kami. Kami siap menjadi alat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, di sekolah, di pekerjaan, di lingkungan manapun. Kami mau nama-Mu yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini. Ampuni dosa-dosa bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kami juga bawa Presiden kami Pak Jokowi dan anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan dan keluarga masing-masing ya Bapa. Hikmat daripadamu dan kekuatan daripadamu yang memampukan beliau-beliau dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar dalam setiap permasalahan dalam negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang dan kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kekasih Tuhan, kita angkat dua tangan kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.